Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Salam-salam mari dijawab agar dapat pahala semua. Mari jawab salam bersama agar selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayo, masih pada semangat gak nih di bulan puasa yang penuh dengan terik matahari? Pastinya harus semangat dong ya, apalagi di bulan puasa yang penuh dengan kesucian ini, di mana kita semua berpuasa untuk membersihkan diri kita. Maka dari itu, agar puasanya lebih afdol, mari kita terapkan nilai-nilai Islami dalam hidup kita. Nilai-nilai Islami yang saya akan angkat hari ini adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayo, sudah pada tahu belum bersyukur itu apa? Bersyukur ialah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara, yang berarti berterima kasih atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur sangatlah mudah sekali. Salah duanya terdapat dalam lagu yang diciptakan oleh Ustadz Opik, yang berbunyi, Alhamdulillah wa syukurillah, syukurku padamu ya Allah. Di mana ketika kita bersyukur, ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita akan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Namun, ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah mengeluh. Namun ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan begitu, kita akan mendapatkan nilai-nilai Islami yang dapat menguatkan diri kita. Lawan kata syukur adalah kufur, yang berarti tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah diberikan kepada kita. Bersyukur adalah kewajiban bagi kita semua, baik muslimin maupun muslimah. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Dari ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bersyukur dan melarang kita untuk ingkar janji kepadanya. Serta di dalam surat tersebut memuat syarat dan jawab. Syarat akan dipenuhi oleh manusia, sedangkan jawab akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta ditegaskan dalam ayat tersebut bahwa ketika kita sudah memilih untuk percaya kepada Allah, maka diwajibkan bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Wahai hadirin dan hadirah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur. Karena mengapa? Dengan kita bersyukur, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama,
kita akan mendapatkan kepuasan batin. Di mana seseorang tidak lagi terjebak dan tidak lagi mengejar tanpa akhir untuk mendapatkan kepuasan batinnya, kepuasan pikirannya, maupun fisiknya. Yang kedua, yaitu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan lebih sayang kepada kita. Yang ketiga, yaitu kita dapat terhindar dari sifat tamak, di mana ketika kita menginginkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara, baik yang halal maupun yang haram. Maka dari itu, ketika kita bersyukur, kita akan terhindar dari sifat tamak. Yang keempat, yaitu akan mendapatkan jaminan tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah momen yang paling sangat spesial. Mengapa teman-teman? Ketika kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan hari ini, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih-lebih dari hari ini yang kita syukuri. Contohnya, saya angkat dari kisah nyata. Dulu, waktu saya kecil, saya melihat mama saya memberikan satu makanan kepada orang yang meminta makanan kepadanya. Namun saya berbicara, "Mah, kok dibantu sih? Kita kan juga lagi susah." Lalu mama saya berkata, "Di dunia ini kita membutuhkan orang lain. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kita saling tolong-menolong. Serta ketika kita mendapatkan musibah, kita harus tetap bersyukur dan meminta pertolongan hanya kepada Allah." Dari situ, saya langsung tersadar bahwasanya ketika kita sedang kesusahan, janganlah mengeluh, namun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita dapat memperkuat diri kita untuk bertahan hidup lebih lama. Yang terakhir, yaitu kita akan terlindungi dari arus kehidupan. Mengapa demikian? Dengan perkembangan zaman di era ini, kita dapat seperti lagu yang diciptakan oleh tim Amigdala, yang bunyinya, "Disitulah kau mulai terbawa arus, dan langkahmu kian tergerus." Di mana di era ini, yang tadinya baik bisa jadi buruk, yang tadinya buruk bisa jadi baik. Maka dari itu, dengan kita bersyukur, kita akan terlindungi dari dampak-dampak yang sangat tidak bermanfaat. Maka dari itu, kita sebagai muslimin dan muslimah, mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita menjadi damai, tentram, dan penuh rasa bersyukur. Kata-kata hari ini, jika hidupmu tidak mau bersyukur, jangan berharap hidupmu akan tercukupi. Paham? Paham dong tentunya. Cukup sekian pidato dari saya. Ubur-ubur ikan lele, pamit undur diri ya le. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.